Ya, suaranya cukup jelas ya. Silakan Pak. Oke. Mati satu lampu. Oh, sorry. Oke. Dayu, malam juga. Dapat salam tadi dari Mbok siapa? Sawitri. Oke. Mungkin di sini ada pendengar Radio Sonora pernah dengar lagu ini? Malam, Mohan. Oke, kalau pernah mendengar lagu ini pengantar acara saya di Radio Sonora Terapi Musik. Malam ini anggap saja kita latihan terapi musik. Selamat malam, nih Wayan, Mat, Nini, Jose. Oke, waduh, nggak keluar rumah ya. Oke, Gede Arte, sama-sama Yuni di Batam. Udah lama nggak dengerin Sonora. Oke. Malam ini saya langsung praktek. Ya. Kondisi saat ini tentu kondisi, Singkawang, ya, Dharma Setiawan. Kondisi saat ini, kondisi di mana orang sedang takut berlebih, takut makin berlebih. Ya, Manu. Takut berlebih dengan keadaan saat ini. Alberto, makasih. Freddy Limbo, Pontianak ya. Takut berlebih. Itu bidadari. Dia tanya linknya bisa bagi, nggak boleh. Dia mau lihat apinya siaran, lihat Zoom. Ya, bidadari. Yavina Menyuwangi. Betul ada COVID. Betul kita sedang pandemi. Cahyo, makasih. Namun, apakah perlu takut? Juga tidak perlu. Pengetahuan harusnya mengalahkan ketakutan. Pengetahuan ya semestinya mengalahkan ketakutan kita karena kita punya pengetahuannya. Arya Song, makasih udah Manado ya. Oh iya Bu Marin. Ariana, makasih. Nah, khawatir berlebih juga nggak perlu. Namun tetap perlu waspada. Tetap tenang. Supaya fokusnya saya mau menulis bentar. Karena dalam kehidupan ini ada namanya hukum vibrate and attract. Ya, saya catat dulu biar teman-teman, law of vibrate and attract. Vibrate, kita akan attract. Selamat malam Helna, saya nulis bentar. Francisca, vibrate and attract. The law of vibration and attraction. Saya singkat. Vibrate. Saya nulis dulu. Vibrate. Musiknya habis. Musiknya mesti dengerin. Musiknya habis. Vibrate and attract.
Apa yang Anda getarkan akan kembali getarannya. Oke, semoga ini dia. Oke, vibrate and attract. Terima kasih. Attract. Attract itu double T. Ya. Vibrate and attract. Apa yang kamu vibrasikan akan kamu tarik, akan kamu dapatkan. Apa yang kamu getarkan akan menarik. Nah, apa yang di top of mind kamu saat ini? Ketakutan, panik. Kalau ada Yuki, mungkin tolong difoto. Siapa aja, tolong foto buat kepentingan kamu. Ini hukum alam, law of attraction, law of vibration and attraction. Nama hukumnya law of vibration and attraction. Jadi Anda tidak serta-merta menarik sesuatu. Tidak serta-merta, ada prosesnya. Jadi cek, udah ya, makasih Yuki. Teman-teman yang lain silahkan screenshot. Vibrate and attract. Vibrate and attract. Artinya, apa yang Anda vibrate akan Anda attract. Apa yang Anda getarkan, Anda dapatkan. Oke, vibrate and attract. Vibration, makasih Pak Herman. Ya. Oh, ini Pak Herman di apa namanya? Kok ingatnya Grose? Kota kelahir, kota tempat makan Bung Karno itu apa namanya? Vibrate and attract. Oke. Nah, kalau Anda memvibrasikan Blitar, sorry. Kalau Anda memvibrasikan ketenangan, Anda akan menarik ketenangan. Bila Anda memvibrasikan sesuatu yang negatif, Anda akan menarik hal yang negatif. Anda memvibrasikan ketakutan, Anda akan menarik ketakutan. Semudah itu hukumnya. Semudah itu. Apa yang kayak darah butala, apa yang Anda tebarkan, ya dia akan balik. Nah, teorinya sederhana sebetulnya. Anda pernah ngalamin diare? Kamu pernah ngalamin diare? Sakit diare? Penyebabnya makanan. Lalu gimana nih mau menghentikan diare? Saat ini orang pikirannya sedang diare. Diare. Kamu kena diare karena minum obat. Sebelum minum obat, apakah what you vibrate that you attract? Marcelina Reina. Bagaimana menghentikan supaya kamu nggak kena diare lagi? Apa yang kamu lakukan selain makan obat, sebelum makan obat, selain makan obat? Kamu tahu nih, mencret nih, kena makan santan, diare saya nikmati. Perlu mengaman tapi dan dimakan. Oke, nggak minum obat, istirahat. Oke. Salam senyum 20 detik kemauan. Apa namanya? Karena penyebabnya tadi misalnya makan santan. Kamu tahu, aduh tadi makan santan. Pertanyaan saya, sebelum kamu minum teh pahit, makan jambu, kurangin penyakitnya, kurangin yang makan bisa penyebab diare. Kalau kamu kurangin masih mungkin kena. Jangan diulangi lagi. Artinya kalau kamu kena diare, kena santan, maka setelah itu apakah kamu terus makan santan? Ya, jangan makan. Sumi bilang, hindari santan. Devi, pantang makanan yang merangsang diare. Tidak, betul. Artinya itu. Jadi stop. Bentar, stop.
Stop makan. Nah, ya. Supaya kamu ingat, saya ingin. Oke. Nah, ini dia nih. Tahu sedang diare. Pertama yang kamu lakukan, kamu tahu, aduh santan. Kamu akan stop makan santan sebelum minum Oralit. Yeseba. Kamu stop makan yang menyebabkan diarenya. Betul. Kalau setuju di screenshot lagi. Sebelum kamu ngobatinya, kamu perlu stop makan penyebabnya. Setuju? Udah ya? Setuju nggak nih? Kalau penyebabnya makan santan, sudah bagus. Oke, aman. Setuju. Sebelum Nurjana minum ini, ya, stop dulu makan penyebabnya. Sambal ya, di stop. Odi Sansun. Itu, backsound-nya lembut dan menenangkan. Ya, Yuli. Kamu perlu stop. Nah, sekarang apa penyebab, makasih Dini Indriani? Apa penyebab orang takut, khawatir, berlebih saat ini, panik? Berita-berita corona, berita-berita orang posting kematian, ya, bukan tidak peduli dengan kematian, sedih. Tidak ada berita kematian yang membuat orang gembira, sedih. Apa yang saya lakukan kalau saya membuka Facebook, saya membuka Instagram, bila saya membaca 1-2 minggu ini postingan mengenai kematian, ya, cemas karena berita terus menerus. Tadi jangan makan santan lagi. Ada yang ngirim santan, bilang makasih. Mama masak santan, bilang maaf nih saya lagi nggak makan santan, lagi diare. Kamu hindari. Tapi ada yang ngirim. Oke, dalam konteks COVID saat ini, berita kematian, macam-macam berita yang tumpang tindih. Apa yang saya lakukan kalau saya membaca berita? Pray, doa. Nggak kenal, nggak masalah, doakan. Diam sebentar, saya tak kenal ada mas coklat. Saya doa sesuai agama orang. Saya doa, ikut berdoa. Sudah. Nggak kenal, nggak masalah. Dia tidak memforward lagi berita-berita itu. Tidak merepost, tidak. Sedih tentu, berduka. Ya. Supaya saya tidak memvibrit, aduh, ada yang mati lagi tuh, tetangga gue sekarang nih, wah, ketakutan nggak keluar rumah dan sebagainya gitu ya. Ada urusan yang penting. Akhirnya kita kembali kayak 2 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, beli makanan online, makanannya datang disemprot-semprot semua, duit disemprot, ya, plastiknya disemprot dan sebagainya. Hanya Anda mati dalam ketakutan. Dan ketakutan membuat panik. Confirm. Ketakutan membuat panik. Ya. Oke, contoh lainnya. Unconscious mind. Nyata atau imajinasi. Saya lagi coba ya. Nyata atau imajinasi. Sebelum kita latihan, kita akan banyak latihan. Oke, saya nggak usah tulis lah. Takutnya nggak sempat. Unconscious mind, alam bawah sadar Anda tidak bisa membedakan antara nyata atau imajinasi. Anda pasti pernah mengalami tidur, mimpi. Ya, oke, mimpi. Jelas nih mimpi. Mimpi dikejar anjing atau apalah, mimpi yang membuat kaget. Mimpi.
Apa yang terjadi? Waktu Anda bangun, aduh, 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 aduh. Denyut jantung Anda naik. Aduh, cuman mimpi. It's not real. It's not real. Turun tak jantungnya. Minum. Oke. Anda masuk ke titik apa? Kesadaran. Ada kata kunci awareness, kesadaran. Bila kamu tidak menyadari bahwa kamu sudah diprogram, bukan soal COVID, bahwa keadaan panik ini diprogram. Saya paling tidak terlalu bisa menerima bahwa kesalahan keadaan pandemi ini berlarut-larut karena penduduk, karena masyarakat. Tidak. Karena penduduk tidak punya kemampuan mengatur, tidak punya kemampuan memobilisasi massa. Peraturan, ada pemerintah. Ada yang ngatur, ada pihak-pihak yang ngatur. Kalau mau disalahkan itu pihak yang mengatur. Ya, bukan yang diatur. Misalnya ada yang menyalahkan Genos. Nah, siapa yang mengizinkan Genos tes Genos? Karena rakyat tidak punya kemampuan untuk memilih bahwa mengetahui secara pengetahuan. Ya, namun saya tidak ingin membahas ke sana. Yang artinya kamu yang malam ini mendengarkan acara ini perlu tahu ada penyebabnya kamu panik. Ada berita-berita yang hanya kamu terbawa dalam permainan ini. Ketakutan, takut. Kayak gini gelombang otaknya ya. Oke. Ini gelombang otak kamu, tenang. Ya, jebret lihat di sosial media. Wah, ada yang mati lagi. Wah, mati lagi. Wah, mati lagi. Wah, mati lagi. Ada berita kematian. Wah, menakut. Jebret, dia panik. Kacau nih, gelombang otaknya nih. Ini di dalam ilmu hipnosis yang kami pelajari, titik terbaik mempengaruhi Anda. Kamu panik nih. Titik terbaik untuk diinduksi namanya. Induksi. Oh, panik nih. Wah, panik ini keadaan panik. Takut. Panik. Takut berlebih, panik nih. Titik ini nih. Aduh. Kalau kamu panik, detak jantung kamu naik. Confirm. Mimpi tadi loh. Mimpi dikejar anjing itu. Bila kamu tidak sadari bahwa kepanikan ini ada penyebabnya, terserahlah mau disebut konspirasi teori segala macam, saya nggak pernah pusing. Panik ini karena ada informasi yang masuk, apa yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan, yang kamu kecap dan sebagainya. Kita menerima informasi dari indera kita. Kamu tidak bisa memanage, tidak bisa memilah dan ini saya perlu ini. Memilah dan memilih ini nanti saya tutupnya, memilah dan memilih, pilah dan pilih. Oh ya, pilah dan pilih informasi yang bermanfaat, yang berguna. Kamu tahu kan kalau di grup kita yang saya kelola ada yang memposting berita-berita tentang COVID, saya bisa keluarin. Saya nggak pernah pusing bersama enggak. Ada yang memposting misalnya minta golongan darah atau minta resus apa darah, itu saya cuma tanya dari nama-nama yang dihubungin ini kamu dikenal nggak? Oh, ada saudara saya. Oke, kamu boleh posting. Kamu perlu bertanggung jawab terhadap postingan kamu. Panik, takut berlebih. Apa peluangnya? Kamu bisa induksi. Seperti apa induksi? Masuk nih. Ilmu hipnosis jebret. Ini ilmunya nih. Induksi.
Titik kacau ini. Jebret, induksi. Induksi sebuah metode. Wah, ada peluang nih orang, apalagi sekarang sedang ada big data. Wah, orang sedang panik nih. Induksi, masukin informasi. Susu beruang. Jebret. Orang panik, bodoh. Keadaan panik kita membuat kita bodoh, tidak logik berpikir. Aduh, anjing nih, gue dikejar anjing. Bodoh, lagi panik. Induksi bisa positif, bisa negatif. Oke, sadar. Mimpi. Oke, betul ada yang meninggal. Sesuai agama masing-masing. Doakan jadi kuat. Bukan memforward. Bukan mengirimkan berita ketakutan itu. Waduh, IGD penuh. Food forward. Anda menjadi penebar ketakutan. Karena kamu sudah diinduksi. Panik. Aduh, oksigen kosong. Panik. Panik. Induksi, disebarin lagi ke orang lain. Orang yang baca, nggak tahu menang, oksigen kosong. Mana mungkin di dunia ini oksigen kosong. Sorry, maksudnya yang untuk medis ya. Panik, kamu diinduksi. Induksi bisa positif, bisa negatif. Ini kesempatan orang menginduksi. Karena orang yang panik, gelombang otaknya kacau kayak gini, kesempatan. Karena mereka lagi bodoh, menggunakan otak limbik. Tidak ada kesadaran di sini nih, proses yang goyang ini tidak ada kesadaran di sini. Permainan aja di belakang layar, mungkin saya tidak mau masuk ke area itu. Panik, diinduksi, bang, masuk. Dalam ilmu hipnosis juga sama. Apa itu? Salaman dikacaukan, dihipnotis. ATM-nya diambil dan sebagainya. Ini ilmu dasarnya. Jebret, ditepok, kaget. Tengok, diinduksi. Ya, ambil ATM apa segala macam. Teorinya ini, induksi. Tapi kamu tidak bisa menginduksi orang yang punya kesadaran. Oke, kalau gitu titik sini turunkan. Kalau nggak diturunkan kacau kamu. Dan ini masih satu PR. PR kedua itu menghapus induksi-induksi negatif yang sudah tertanam. Ingat, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu bacakan, apa yang kamu baca, apa yang kamu rasakan, tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus, tapi kamu bisa kelola. Di situ ilmu NLP sangat berperan. Ya, kamu bisa kelola. Ini nih, ini foto baik-baik. Nanti kita bahas di grup PWR boleh, kita bahas di grup yoga boleh, gitu ya. Ini penting. Nah, kita mau latihan. Induksi bisa positif dan bisa negatif. Susu beruang. Wah, udah oke ya. Dalam keadaan panik, biasa dimasukkan yang bagus. Bisa induksi. Oke, tetap tenang. Masukin yang bagus. Tenang. Ya. Keren uang ciptaan Tuhan gratis kok bingung. Induksi, oke, tenang. Bangkit. Buang kemarahan. Bisa. Jadi induksi itu bisa positif, bisa negatif. Orang dikacaukan sebentar, pattern entrap, kalau dalam bahasa NLP di entrap. Oke, kamu ingat pengalaman kamu paling berdaya, pengalaman kamu menjadi pemenang saat masih kecil lah, positif, induksi yang positif. Induksi yang negatif, susu beruang, minum jahe, minum vitamin, orang akan hunting, panik membuat bodoh, kamu ingat baik-baik ya. Kamu boleh sebarkan ilmu ini. Saat kamu panik, kamu bodoh, kamu akan dikendalikan orang banyak. Mau ke kiri, mau ke kanan, siapa yang mengendalikan? Siapa yang bisa menginduksi kamu? Sosial media, betul. Karena udah sosial media, siapapun, teman gue ini, keluarga gue ini. Ada yang posting yang main-main sama COVID. Bukan COVID-nya. Tidak ada bukti medis satupun bahwa COVID bisa membuat penyebab kematian. Tidak ada. Tidak ada. Kita harus belajar dari awal. Tidak ada COVID menyebab kematian. Ya, saat ini katanya rumah sakit sedang overload dan sebagainya. Panik. Induksi. Oke, foto baik-baik. Oke nih. Ini penting banget. Kamu perlu tahu. Ini ilmu hipnosis.
Udah difoto? Kalau udah kamu bilang sudah. Ngomong gini, biar nggak bosan. Oh, gini deh. Udah difoto? Sudah. Thank you, Debbie. Akmianto, thank you, Lid. Kohan, Trisuryo, makasih sudah ya. Pak Irman, Iki. Oke, inget nih, baik-baik nih. Rudi, Dharma Setiawan, Albert. Oke. Ini ilmu dasar kami belajar NLP. Kak Alan Kristiono, Puja, ya. Buat minuman jahe, ada asam lambungnya naik. Iya. Panik membuat bodoh. Otak itu tidak bisa berpikir. Tidak mungkin. Kesadaran turun. Apa bentuk panik lagi? Takut berlebih. Ya, informasi yang sudah kita ketahui tahun lalu. Udah, pandemi akan lama. Udah stop merokok, karena dia akan menyerang paru-paru dulu. Jadi overthinking. Itu. Mulai. Betul. Oke, panik. Ya. Jadi, gelombang otaknya sekarang kalau dia panik, diturunkan. Saya ada gambar satu lagi nanti, turunkan. Nah, ini belum ini ya, belum soal yang kedua. Persoalan kedua adalah membuang sampah pikirannya. Dua hal yang berbeda. Berita-berita yang Anda baca tersimpan di alam bawah sadar Anda. Apakah dia bisa mempengaruhi perilaku nantinya? Bisa. Anda gampang panik karena segala sesuatu yang tertanam bisa diaktifkan kembali. Ya, segala sesuatu yang ditanamkan bisa diaktifkan kembali. Awal tahun kedua pandemi saya melakukan walk to the future. Ya, makasih Eni Krestuti. Saya bilang ke teman-teman, saya melihat ada tsunami pandemi yang kedua. Jadi saya bersiap-siap waktu itu. Saya menyiapkan diri. Saya menyiapkan. Oke, ya di sini programnya. Gelombang otak yang kacau tadi ditenangkan. Ini panik semua. Oke ya, disinilah saya menyebutnya reprogramming. Entah di sini mau lewat zikir, wirid, meditasi, rosario dan sebagainya, terserah. Di titik ini, di titik relax ini, tenang ini, namanya internalisasi. Jadi value baru itu ditanamkan di sini, internalisasi. Reframing, reprogramming, sebentar saya tulis yang bahasa umum aja. Supaya tidak terlalu root. Ini aja deh, oke ya. Di program ulang, ya, program ulang. Reprogram, di program ulang, di titik ini nih. Relax. Betul ada COVID, tapi aku memilih memperkuat benteng pertahanan. Aku memilih berlatih. Ya, aku bukan takut, aku bukan berani. Aku mawas diri. Aku tetap waspada. Boleh. Ya, mawas diri. Aku hanya perlu tetap tenang. Di sini. Nggak bisa di sini. Di sini Anda bodoh. Oke ya. Ini dia nih. Di sini kita latihan. Ya, misalnya topiknya. Ya, di sini. Untuk itu, nafas mau cepat bisa kita andalkan untuk mencapai titik tenang di sini. Panik, takut berlebih. Teorinya tadi,
Ya, teori tadi tuh, karena mimpi, panik, ya, kaget. Kenapa kamu? Kenapa? Kenapa? Kan mimpi, cuma mimpi. Dikejar anjing, dikejar anjing. Hah, 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 hah. Ah iya, cuma mimpi. Sadar mimpi. Apakah gambaran mimpi dikejar anjing ini hilang? Tidak. Tidak. Karena menyadarinya. Buang. Diam. Dengan teknik sang peneliti, buang yang jauh gambaran. Tapi di sini, bukan di sini. Di sini. Anda belum buang rasa takutnya. Ya. Anda, makasih ya Mbak Yusbata. Bukan, belum bereskan, belum kelola pikirannya. Dibuat panik dikit lagi, Anda upload kembali respon paniknya. Beli beras, beli mie kering, kayak orang kalau lockdown. Berapapun susu, harga susu tertentu dibeli. Bodoh, Anda bodoh. Kamu jadi bodoh. Setelah ngerti ada yang jelasin, susunya sama. Tapi sudah ketipu di sini. Di titik ini. Tindakan-tindakan yang diambil sudah tindakan-tindakan bodoh. Nggak pakai logik. Kenapa? Ngomong otak Anda udah kacau. Udah ketanam programnya, diulangin lagi. Balik lagi, takut berlebih. Nggak keluar rumah saking takutnya. Oke, ada PPKM gitu ya. Nah, kadang mules. Oke, kita latihan sebentar. Ke sini ya. Coba kita pompa sebentar ke titik ini. Bersama ya. Pejamkan mata. Pompa nafasnya. Oh, saya bawa oximeter teman. Saya lupa baterainya habis. Boleh coba. Pikirkan sebuah ketakutan yang pernah terjadi kamu alami. Kalau kamu tes, gelombang otak kamu naik. Detak jantung kamu naik. Otak seperti, kepala seperti keliengan. Ya, kamu menjadi gampang dikendalikan orang lain di sini. Waduh, mati itu sebelah lagi, aduh tetangga aduh. Gitu. Tidak mencari pengetahuan yang benarnya. Apapun dipercaya. Betul. 1,5 tahun yang kita belajar bahwa COVID-19 tidak menyebabkan kematian, tapi dia bisa mengganggu organ dan sebagainya. Betul. Sudah setahun yang lalu kita disuruh berlatih sehat, perkuat benteng pertahanan dan sebagainya. Ya, berlatih gitu. Oke, denyut jantung naik. Olahraga lain lagi, memang dipacu, teng. Memang sengaja kita latih, jadi detaknya beda, ya, naik untuk mencapai tadi Yuki bilang betul, sangat betul, ya. Oke, nah kita latihan dulu sama-sama, relax, usahakan serelax mungkin, duduk yang nyaman, tulang punggung usahakan lurus, ya. Lurus tulang punggung dari pinggang sampai ke pundak. Kalau sudah, pejamkan mata, buang nafas yang panjang dulu untuk relaksasi. Ya, kalau saya bunyikan artinya supaya terdengar aja oleh kamu, ya. Buang nafas.
Buang nafas sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya. Buang nafas sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya. Tarik nafas. Buang nafas. Mari tarik nafas kayak nafas mau cepat, pelan-pelan. Tarik. Tarik ya, contohnya. Kita lakukan sama-sama. Buang. Ya, Anda nggak harus sepanjang yang saya lakukan, ya. Latihan lagi 2-3 kali, tarik nafas sepanjang-panjangnya, buang nafas sepanjang-panjangnya, tarik nafas sebanyak-banyaknya, buang nafas sebanyak-banyaknya. Silahkan, saya ke toilet sebentar. Setelah berlatih beberapa kali nafas copot tadi, silakan sharing apa yang Anda alami, bagaimana pengalamannya.
Bagaimana perasaannya? Silakan sampaikan perasaannya, sampaikan pengalamannya. Nyaman, makasih, gede arte, nyaman. Apalagi? Devi, tenang dan nyaman. Damai, Vita, lebih stabil, pikiran tenang. Yani, lebih tenang. Samuel, relax. Yoseptien, Dayu, lebih enak. Bahtiar, segar, tentram. Rita, Nurhayati, makasih. Juli, Agus, Ici, Ria Sugaria, Lydia Hotapea, ya. Nah, Francisca, tapi nggak apa-apa, tidak harus 20 tadi. Niwayan, Yati, Viva Sitopo, ya, Mangoloy Puput, makasih. Nah, Anda baca sendiri teman-teman tuh Edi, Robin, jadi segar. Nah, Nidia, Tia, Fitri, otot dada serasa dapat leluasaan, ya. Nah, oke, kita melakukan programmingnya, ya. Tenang, Lydia, makasih. Coba tarik nafas, sadari bahwa COVID itu ada. Ya, agak tenang, relax, well. Sadari, COVID itu ada. Nggak usah diperdebatkan. Ya, Mila, Sri Ulan, ada, yang betul ada. Ya, namun it's not a win or lose game. Dia bukanlah permainan menang atau kalah. It's a winning game. Cepat bisa kendalikan. Joy. Betul. It's a winning game. Bisa dimenangkan. Bisa dimenangkan. Ya. Tenang. Benar-benar harus tenang menghadapinya. Terus berlatih lebih kuat. Berlatih. Sehingga sistem kekebalan tubuh tidak bisa dibangun dalam sehari. Anda harus berlatih. Anda harus berlatih. Kamu harus berlatih. Ya. Oke. Nah, di titik inilah kamu bisa memprogram ulang, mereprogram di titik ini. Betul COVID ada. Sederhana kan? Tenang, tidak akut lagi, Rina. Teknik nafas ini saya ajarkan ke teman-teman yang kena COVID. Selalu saya ajarkan hal yang sama. Kapan berarti ya terus menerus. Tidak boleh dia naik ke sini. Ya, apalagi macam-macam lah ya. Kalau mau konsultasi pun cari dokter yang kompeten untuk obat-obatan. Cari, tidak boleh minum semua obat gitu. Betul ada obat-obat tradisional, kalau kamu percaya dan memang proven, ya boleh ikutin aja, nggak masalah. Ya jadi tetap tenang. Nah, tenang itu state kita di sini. Nah, sehingga hal-hal yang masuk bisa cepat kita tangkis. Ada berita saya baca, tepatnya terbaca. Teman-teman, COVID itu nyata ada. Setuju. COVID itu mematikan. Tidak setuju. Keluarga gue mati kena COVID. Tidak setuju. Ya. Sudah diteliti secara medis. Bukan COVID-19-nya penyebab ini yang bisa membunuh. Yang bisa mematikan, maaf. Ya jadi di counter aja berita-beritanya. Masuk ke bawah sadar saya ditolak. Karena kita bisa mendelete. Oke. Nah, ya teknik berikut ini yang lebih penting lah. Di program. Jadi, tarik nafas. Ambil bayangkan energi putih masuk. Oke, kita lakukan sama-sama ya. Lakukan sama-sama. Rilekskan tubuhnya lagi. Posisi yang nyaman ya. Yang tenang. Relax posisinya. Oke, Lydia Otapia, terima kasih sharingnya. Lydia sempat
terpapar COVID, tapi dia tenang aja. Oke, ini ya, kita mulai. Saya melakukan programmingnya. Menggunakan metafora visual metafora. Relax, tubuhnya lurus, belakang punggung, boleh bersila, boleh duduk di kursi. Lalu, pelan-pelan tarik nafas. Panjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya, sambil membayangkan warna putih, apapun bentuknya, masuk ke dalam tubuh ini. Buang nafas, bayangkan yang hitam yang keluar. Jadi bayangkan masuk energi putih, warna putih, terserah bentuknya, getaran boleh, awan yang putih masuk. Karena nggak penting simbolik-simbolik itu. Masuk ke dalam tubuh melalui apa? Melalui ubun-ubun, boleh melalui dari kepala atas, terserah masuk ke dalam tubuh atau masuk melalui nafas. Masuk ke dalam tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki putih, lalu yang hitamnya buang. Terserah teknik visualisasinya, imajinasi itu bebas. Tetapi metaforanya adalah tarik nafas, bayangkan yang putih yang masuk, buang nafas, bayangkan yang hitam yang keluar. Anda mau ganti boleh. Tarik nafas, bayangkan yang bersih yang datang. Yang kotor yang keluar. Bayangkan yang indah-indah, yang suci-suci yang datang. Bayangkan yang kotor menjauh, keluar dari tubuh Anda, keluar. Bayangkan yang bersih yang masuk, yang datang. Buang nafas, bayangkan yang hitam menjauh, keluar dari tubuh Anda, keluar. Yang hitam, yang kotor, yang pekat, keluar menjauh. Bila kamu ingin memprogrammingnya sebagai keberlimpahan, tarik nafas. Sama bayangkan hanya rezeki yang halal yang datang. Buang nafas, bayangkan segala energi yang kotor, yang haram keluar menjauh. Asap putih boleh bayangkan sebagai asap, tarik nafas, asap putih masuk ke dalam tubuh melalui hidung boleh, melalui ubun-ubun boleh, bebas. Masuk. Kamu ingin membayangkannya yang putih tadi menyebar dari tubuh ke seluruh tubuh kamu, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, boleh. Lalu buang, yang kotor keluar, yang hitam keluar, boleh. Ya, itu programmingnya. Contoh bagaimana memprogramming. Tarik nafas, bayangkan yang bersih yang datang, asap putih boleh, energi suci boleh, energi ilahi boleh, terserah. Tarik nafas, tarik sebanyak-banyaknya, tarik sebanyak-banyaknya, lalu buang, bayangkan yang hitam yang keluar. Nafas dada boleh, nafas perut boleh. Ya, bebas aja. Selama masih mau bernafas itu bagus. Tarik nafas, bayangkan yang hitam, yang putih yang datang, yang bersih, yang bening. Buang nafas, bayangkan yang kotor menjauh, yang hitam keluar. Ya, bebas aja, Umar. Makasih. Lakukan berulang-ulang. Kalau ada yang lagi terpapar COVID, dan bayangkan pagi, siang, malam, sebanyak-banyak. Supaya masuk ke unconscious mind. Anda jangan menggunakan conscious mind. Gunakan unconscious mind Anda untuk memprogram ulang. Ada sesuatu nih, bayangin dia keluar. Nanti Anda dapat aja ilmu teknik. Teman-teman yoga di sini menggunakan bariska. Ya, buang. Ya. Oke, Sri Ulan, keluar keringat. Terus lakukan. Bayangkan yang bersih yang datang, yang masuk. Buang yang hitam, bayangkan yang hitam yang keluar. Pengalaman-pengalaman yang jelek, informasi-informasi mengganggu, bayangkan menjauh.
Visualkan dia menjauh karena sangat mengganggu. Ingat, begitu kamu ketakutan di gelombang ini, maka informasi yang kamu dapatkan kamu akan forward. Kritik inilah kamu jadi bodoh dan kamu menjadi penebar ketakutan berikutnya. Anda menjadi penebar ketakutan. Anda jadi agen orang yang kalau punya agenda itu misalnya, ya, bahasa bisa baik, bahasa ya mengenai ketakutan tuh bisa seakan-akan suci, niatnya setan, niatnya ya. Pengen yang putih masuk, yang hitam keluar, yang putih masuk, yang hitam keluar, yang putih masuk, sebanyak-banyaknya, yang hitam keluar, sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Oke. Setelah latihan tadi dan kalau Anda lagi terpapar, lakukan sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Bawah sadar Anda akan paham. Boleh minta musiknya? Boleh. Freddy Lim ada di grup siapa ya? Ada di grup PWR atau di yoga? Saya hanya kelola 2 grup itu saat ini. Oh, sorry, Anda gunakan download aja supaya saya nggak punya lagi copyright-nya, kecuali waktu saya siaran di Sonora, lagu ini sudah dibayar hak ciptanya oleh Radio Sonora waktu itu. Ya, kalau sekarang saya nggak punya lagi. Judul lagunya Circle of Love. Circle of Love. Musiknya namanya Puskar. Oke ya. Puskar, P-U-S menekan kar. Orang India dia. Dia memainkan semua alat musiknya sendiri. Circle of Love, Puskar, P-U-S, P-U-S-H, Puskar, biasa, Puskar. Pusnya bahasa Inggris, pus menekan, namanya dia. Dia menemani kami selama 2 tahun lebih itu lagu ini. Oke. Live. Bagaimana pengalamannya membayangkan putih yang masuk, hitam yang keluar? Apa yang terjadi dengan diri kamu saat ini sebelum saya menuliskan yang terakhir? Slide terakhir. Silahkan sharing bagaimana pengalamannya. Dan saya ingin teman-teman yang dilatih pembesar wadah rezekimu, harapan saya kau bisa melatih. Nanti buku gelombang theta Anda gunakan sebagai panduan. Oke, badan serasa melayang jadi aktif. Oh, itu ada YouTube-nya tuh. Nah, Afianto tadi ngasih link YouTube ya. Isi pikiran tenang, hati jadi terasa ringan, lega. Nah, kita makasih. Apa lagi? Nanti ajarkan ke orang lain di hotel PA. Ingat kena relax. Berskilah, terbang. Iya, betul. Karena membuang sampah dalam pikiran tuh nggak mudah. Islah hayati, paut jadi hangat, yani, lebih adem, rina, uleng, ngantuk, tidur habis. Ya, di Bali udah malam nih. Sumi, lega, bahagia, lebih berdaya. Yayu, Larista, beban pundak jadi ringan, Sesin, hati lebih tenang. Pipa, segar, rada plong, rada hangat, bagus sekali. Afianto, menekan overthinking, Herman, lebih relax. Bina kelola edukasi. Usaha menetralisir. Helna, Wardana, Bahtiar, makasih. Lebih tenang, teman. Ya, lebih segar. Nah, lakukan. Mangoloy, senyum terus, Riulan, gitu ya. Ajarkan ke Alberto, apa-apa. Makasih ya.
Dini Indriani, makasih. Dayu, Niwayan Wiati, Om Swastiastu. Saya di Ubud loh, kalau ada double plong. Saya di Ubud, di Om Ham Retreat, tempatnya Master Ketut Arsana. Menjadi semangat, kan asik. Jamie Hoki, lebih relax. Joshua. Oh iya, senyum tuh. Makasih Sumi. Ya, makasih sharingnya. Melina, lupa nggak bikin PPKM. Saya nggak kepikiran Purnamawati. Ya. Saya tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Mila, self hypnosis, yes. Nah, bayangkan kalau kamu melakukan self hypnosis, kena hoax, informasi, tebakan ketakutan, berita kematian. Sorry, tetap sekali lagi, berita kematian menyedihkan, itu berita duka. Tapi kamu melakukan self hypnosis, iya, itu ilmunya. Setelah hari ini, setelah sesi ini, kamu yang berlatih. Kamu perlu menguasai 3 kemampuan ini. Informasi yang masuk harus bisa memilahnya. Oke, bagus sekali Trisuryo. Nanti kalau mau nanti ikut aja di grup berlatih, menjadi pelatih ya. Pilah. Bisa milah-milah kategori. Kalau kamu nggak bisa ini, kamu dikuasai oleh orang lain. Oke, saya kasih kata kuncinya aja. Screenshot baik-baik. Oke, lagi enak badan ya. Oke. Kamu belum punya kemampuan di sosial media khususnya memilah informasi. Memilih. Kamu pilah-pilah kategorinya, pilih. Putuskan yang mana yang kamu mau baca, yang mana kamu mau lihat, yang mana kamu mau dengar. Kemampuan ini sangat berguna. Karena apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan kamu lihat akan tersebar kemana-mana, sehingga informasi itu akan dikirimkan duluan, algoritmanya ya. Iklan, mengirim informasi yang kamu butuhkan berdasarkan kata-kata kunci yang kamu pilih. Dia akan lihat, dia akan pelajari. Sehingga kalau kamu khawatir, kalau kamu ketakutan membaca hanya berita COVID, ya bisa kematian, berita duka, maka itu yang kamu pilih, itu yang kamu pilih, itu yang kamu baca, kamu memutuskan untuk membacanya, jangan heran setelah itu semua berita yang terkait yang mirip-mirip seperti itu, baik termasuk media promosinya, susula apa mendekat ke kamu. Karena algoritma seperti itu, mendekat ke kamu. Informasi-informasi barang dagangan ya yang kamu butuhkan dia mendekat. Kamu kembali menjadi budak. Kamu yang memutuskan mau jadi budak atau menjadi raja dalam pikiranmu. You control the game or the game control on you. Kamu jadi budak, kamu jadi bidak, kamu bisa terus maju nanti jadi menteri. Tapi sekali kamu jadi budak, kamu akan seumur hidup jadi budak orang lain. Budak algoritma. Jadi raja, bagus. Kemampuan memilah, kemampuan memilih, memutuskan apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, menjadi penting saat ini. Atau kamu menjadi budak algoritma namanya. Ya, saya ingin menyampaikan itu. Kamu boleh foto habis ini sebagai tulisan penutup kali ya istilahnya. Kamu perlu tahu peperangannya itu ada di mana. Saya menggunakan istilah ini. Oh, waktunya udah habis ya. Oke, saya tutup dengan
untuk kata ini. Mungkin istilah ini baru ya buat kamu. Kamu menjadi budak algoritma. Nah, silakan difoto. Sebarkan informasi. Ayo Larissa, sebarkan informasi ini. Ini mungkin banyak orang kaget yang karena kamu memilih menjadi budak algoritma atau menjadi bidak. Bidak pilihan cuma satu, maju. Bidak catur, hanya maju. Dia nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, hanya maju. Senang jadi murid berasa di sekolah lagi. Bidak tuh hanya maju pilihannya, hanya maju. Dan dia berpeluang jadi apapun nantinya. Budak algoritma. Makanya di sosial media kau harus bisa memilih dan memutuskan. Atau algoritma yang mengatur kamu. Apa yang kamu sering baca, oke ya. Itu yang akan paling sering kamu attract. Bukan sekedar hukum alam. Oh ya, ini tulisan tangan saya Pak. Lamaan jadi dosen kali ya. Kamu saat ini di zaman era saat ini, kamu jadi budak algoritma atau kamu memilih jadi bidak. Kalau kamu memilih jadi bidak, pilihannya hanya terus jalan, sampai di ujung kotak permainan catur itu dan bisa menjadi menteri. Ya, terima kasih Pak Herman, Abdul Subata. Terima kasih Manggoloy. Bisa difoto? Nah, bidak Theo. Nah, nanti yang sempat foto kayak gini yang terakhir nih kasih saya nanti ya. Yuki. Foto lagi Yuki. Reza. Oke. Dapat senyum yang makan nasi. Kamu kalau dikirim begini ya. Ya, gitu ya. Terima kasih Umar, Pak Umar. Umar Kayam. Oke, Tony. Kalian sempat fotonya dikasih saya. Samuel, tolong. Oke. Terima kasih Pak Herman ini. Oh, kita lewat 5 menit ya dari jadwal. Terima kasih. Jangan mau jadi budak algoritma. Jadi talikan orang yang bidak. Jadi bidak, maju terus. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan ilmu ini. Terima kasih. Pelatih, silakan ya. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Coach. Terima kasih semua. Terima kasih Coach. Terima Pak kasih. Guru. Terima kasih. Very much. Yes. Terima kasih Coach. Thank you Coach. Luar Thank biasa. you Coach Krisna. Coach. Thank you, Coach.